Apa? Ada pabrik yang mengekspor limbahnya? Kok bisa sih pabrik bahan kimia limbahnya bermanfaat? Halo teman-teman, selamat datang di video aku. Hai, nama aku Kiri. Di sini aku bakal memberikan informasi yang banyak dari kalian belum tahu. Jadi, pabrik itu terletak di kota Gresik, teman-teman. Tapi bukan pabrik semen ya. Pabrik itu bernama PT Smelting Indonesia. PT Smelting Indonesia adalah salah satu pabrik pemurnian tembaga yang terletak di kota Gresik. PT Smelting ini mampu menghasilkan hingga 1,1 juta ton konsentrat tembaga per tahunnya. Bahan baku yang didapat oleh PT Smelting Indonesia ini diperoleh dari dua tambang terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dari PT Freeport Indonesia yang terletak di Papua, dan yang kedua adalah PT Aman Mineral yang terletak di Nusa Tenggara. Bahan baku yang sudah diperoleh tersebut akan melalui dua tahap. Yang pertama yaitu peleburan dan yang kedua adalah pemurnian. Proses pertama yaitu proses peleburan tembaga. Proses peleburan tembaga ini memerlukan batu gamping, pasir silika, serta batu bara sehingga akan menghasilkan lembaran-lembaran persegi katoda tembaga hingga berat sebesar 400 kg dan kemurnian hingga 99,4%. Sebelum selesai, lembaran katoda yang sudah jadi ini akan dimurnikan kembali hingga didapat konsentrasi sebesar 99,99%. Nah, untuk proses pemurnian tersebut, PT Smelting Indonesia menggunakan cara elektrolisis sehingga didapat lembaran katoda yang murni 99,99%. Untuk lebih jelasnya, mari kita intip salah satu proses yang ada di pabrik tersebut. Salah satu prosesnya yaitu elektrolisis. Elektrolisis merupakan peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik yang searah. Dalam sel elektrolisis ini, energi listrik akan menghasilkan reaksi kimia. Di PT Smelting Indonesia, tembaga yang belum murni atau dengan konsentrasi 99,4% ini akan dipisahkan dari zat pengotornya dengan cara elektrolisis. Tembaga yang tidak murni tersebut dipasang sebagai anoda dan tembaga murni yang berkonsentrasi 99,99% akan dipasang sebagai katoda dalam elektrolit larutan CuSO4. Tembaga di anoda akan teroksidasi menjadi Cu2+, sehingga Cu2+ direduksi di katoda. Hingga dalam proses tersebut, logam tembaga di anoda akan pindah ke katoda, sehingga anoda pada akhirnya akan habis dan katoda semakin bertambah. Katoda merupakan tembaga murni dengan konsentrasi 99,99%. Zat pengotor yang berasal dari anoda akan menjadi lumpur pada dasar sel elektrolisis, sedangkan larutan CuSO4 akan berubah menjadi larutan asam sulfat pada akhirnya. Nah, proses elektrolisis yang udah aku jelasin tadi ini akan menghasilkan salah satu limbah yang diekspor ke luar negeri, yaitu lumpur anoda. Lumpur anoda ini berfungsi untuk memurnikan emas dan perak. Selain itu, ada limbah lainnya dari proses elektrolisis ini, berupa asam sulfat, yang mana asam sulfat ini akan dioper ke PT Pupuk Petrokimia di Gresik. Itu aja teman-teman yang bisa aku jelasin di video ini. Untuk selebihnya, kalau misalnya kalian kepo, PT Smelting itu apa sih? Kok bisa gini, kok bisa gitu? Kalian bisa cari di Google, di search PT Smelting Indonesia. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku. Semoga informasi yang aku sampaikan dapat membayar keingintahuan kalian dan bye-bye.